itu beberapa kali yang dia lakukan adalah bibirnya mengencang gini loh. Ini, coba perhatiin aja, itu gampang banget kelihatan kok. Dan itu penanda satu, marah. Dan itu dia terlalu sering mengeluarkan ekspresi seperti itu ketika bercerita tentang kondisi timnya. Dan setelah ketika dia ditanya beberapa hal yang agak... Jadi teman-teman, kita langsung aja nih bertanya kepada ahli mikroekspresi terkait tentang ekspresi dari Ronaldo. Nah Pak, setelah Bapak lihat beberapa footage yang saya berikan kepada Bapak, apa tanggapan Bapak? Oke, jadi yang saya lihat, Ronaldo itu memang saat ini kondisinya sedang, dia marah ya sebetulnya. Jadi kelihatan dari ketika dia cerita, itu beberapa kali yang dia lakukan adalah bibirnya mengencang gini loh. Ini, coba perhatiin aja, itu gampang banget kelihatan kok. Dan itu penanda satu, marah. Dan itu dia terlalu sering mengeluarkan ekspresi seperti itu ketika bercerita tentang kondisi timnya. Dan setelah ketika dia ditanya beberapa hal yang agak ringan sekalipun, dia bagian bawah bibirnya gini, ya kayak gitu ya. Mungkin itu yang sering bisa dipersepsikan bahwa oleh beberapa orang itu dia itu belagu gitu ya, sombong gitu. Tapi kan kita nggak bisa subjektif. Kita kan harus lihat bahwa orang-orang polanya Ronaldo tuh dari dulu kan ngomongnya kayak gitu. Yuk lihat, tonton yang sebelum-sebelumnya. Jangan mentang-mentang sekarang dia lagi cerita kayak gitu, terus kita penggemar MU gitu misalnya, terus kemudian kita bilang, wah belagu nih. Jangan sampai kita suka pada sesuatu, terus sesuatu itu jadi benar terus gitu. Ya enggak. Terus mentang-mentang Ronaldo keluar, terus jadi nggak benar gitu. Ya jangan dong gitu ya. Memang gayanya Ronaldo ngomong kayak gitu, tetapi dia memang kelihatan banget marah, dan kelihatan banget dia memang nggak suka ketika dia bercerita misalnya nggak ada evolusi gitu ya terjadi di dalam timnya gitu. Itu kelihatan banget dia tidak suka, ketidaksukaan, bukan marah ya, ketidaksukaan ketika bibirnya gini kayak gitu tuh. Ya, Pak, kalau kita lihat situasi sekarang kan Ronaldo menjadi pemain, masih menjadi pemain Manchester United. Nah, kemudian dia melontarkan statement seperti ini. Dari ekspresinya, bagaimana menurut Bapak? Kenapa dia melontarkan hal demikian, Pak? Padahal di atas kontrak dia masih kerjasama sama United. Kan gini ya, kita bicara sesuatu yang sifatnya beda value-nya dengan Indonesia dan di sana gitu. Orang sana kan kalau misalnya kita ngomong, ya ngomong aja. Nggak ada model istilahnya, oh nggak enak masih kerja di sini, oh ngomongnya di belakang gitu. Menurut saya ya, yang benar ngomong di depan, terang-terangan kayak gitu. Bukan budaya ngomong di belakang dan budaya yang kemudian kalau ngomong tuh malah nggak kelihatan, malah tiba-tiba nusuk dari belakang. Nggak, buat saya Ronaldo itu to the point. Dan dari dulu kan dia memang kayak gitu. Kalau ngomong di depan ketika konferensi pers ya jegar-jegar gitu aja. Pak, berarti kalau kita bicara tentang itu, mungkin kenapa di Indonesia digoreng kemana-mana terkait tentang budaya, Pak ya? Kalau di sana di luar secara frontal belak-belakan langsung bisa straight to the point seperti Ronaldo. Nah di Indonesia mungkin seperti itu belum bisa diterima, Pak kan? Indonesia saat ini kan pinginnya maju kayak mereka, tapi kemajuan sebuah budaya tidak bisa ditinggalkan berdasarkan perilaku orang-orangnya, cara berpikir orang-orangnya. Nah kalau cara berpikir kita ngomong di belakang, terus kemudian pasif agresif, atau misalnya kemudian bisa jelek-jelekin di belakang, nggak langsung to the point kayak Ronaldo ngomong di depan, ya dia menurut saya masih sopan loh. Walaupun dia ngomong, dia nggak menggunakan kata-kata kebun binatang, kata-kata kasar, tapi ngomong gitu loh. Itu namanya kalau dalam ilmu komunikasi, namanya asertif. Dan itu yang dibutuhkan. Iya, Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, berani nggak misalnya ada jajaran misalnya katakanlah fungsionaris dari PSSI ngomongin tentang ketua PSSI? Berani nggak? Ayo. Walaupun di belakang mereka ngomonginnya kayak gimana, macam-macam. Ya, berani nggak katakanlah seorang pemain bola yang digaji oleh klub kemudian ngomongin ketua klubnya? Berani nggak kalau di Indonesia? Lo kapan majunya, bos? Iya. Pak, ini kan salah satu yang dikait-kaitkan oleh orang Indonesia, netizen supporter di Indonesia, Pak. Kenapa? Apa pengaruh dari pembawa acaranya, Pak? Karena pembawa acaranya ini salah satu media, Pak, yang paling tidak disukai, The Sun. Ada nggak, Pak, pengaruh pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara ini ke Ronaldo membuat Ronaldo pun emosi, menjawab dalam tanda petik emosi, Pak? Ya pasti ada pengaruhnya, nggak mungkin nggak gitu ya, pasti ada. Nah pertanyaannya,
Sekarang apa yang dia sampaikan, kan artinya si pembawa acaranya ini memang pinter gali kan, gitu loh. Nah kalau pinter gali itu ya terlepas dari bahwa itu disukai nggak disukai gitu ya, medianya, tetap aja dia sudah tahu, Ronaldo juga udah pasti udah tahu. Dia udah siap berada di situ. Artinya apa? Saya tahu, yakin dan percaya Ronaldo itu nggak bodoh. Dia pintar gitu ya. Kita tahu track recordnya dia. Sehingga dia itu yakin bahwa ketika dia bicara, saya pun yakin ketika dia bicara itu adalah sudah sesuatu yang terukur. Dan lagi pula dia tidak menyampaikan sesuatu yang kasar kok. Jujur iya, pahit iya, tapi benar buat dia loh minimal. Pak, ini kan Ronaldo di belakangnya banyak orang-orang hebat nih Pak, dari sisi strategi, marketing, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi komunikasi Pak, apakah ini ada kaitannya tentang bisnis untuk Ronaldo, strategi Ronaldo Pak? Ya bisa saja, tidak menutup kemungkinan itu. Kan segala sesuatu saat ini bisa saling dihubungkan. Dan Ronaldo sekali lagi saya bilang tadi bahwa dia cerdas, bukan orang bodoh. Sehingga bisa jadi sekali lempar 2-3 pulau kan. Ya. Pak, sedikit lagi Pak ya, 2 pertanyaan terakhir Pak. Nah, kalau kita bicara tentang konteks kembali ke video Pak, selain dari bibir ataupun wajah Ronaldo yang sedikit ya emosi ataupun marah Pak, ada nggak Pak yang lain spesial dari wajah Ronaldo Pak? Dia ketika alis yang ngerut ke atas gitu, ketika bicara tentang bahwa apa yang terjadi, ada seorang chef yang kemudian istilahnya bermasalah lah atau keluar terus semacamnya gitu. Dia merasa kayak sebetulnya perasaan bahwa kayak despair gitu ya, putus asa sih sebetulnya. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa keadaan ini kayaknya susah banget ya diatasi gitu. Jadi kan Pak, ada salah satu yang disenggol Ronaldo, pelatihnya Erik ten Hag. Nah, salah satu yang disebut Ronaldo bahwa Erik ten Hag itu nggak respect kepada saya. Saya pun akan tidak respect kepada dia. Jadi saling balas-membalas Pak. Ini terakhir Pak. Buat saya itu namanya reciprocal law ya. Kalau dalam artian bahwa kalau Ronaldo bilang seperti itu, bisa jadi ada sesuatu yang kita nggak tahu, sebuah peristiwa. Sekali lagi tertutup dari publik, tetapi itu pernah terjadi di antara mereka berdua yang kita nggak tahu. Jadi saya nggak berani melabel Ronaldo sombong lah, ini itu segala macam, karena pada dasarnya bisa jadi memang ada hal yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Ronaldo. Jadi ya menurut saya sih kalau misalnya mau digali harus tahu dulu kejadiannya apa.